Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Halo, shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabianus Eko di dalam channel Legion of Jesus, memberitakan kabar baik bagi semua orang. Nah saudaraku, masih dalam masa Paskah ini, kita akan membahas apa bukti Yesus telah bangkit. Nah, ada 6 bukti saudaraku bahwa Yesus telah bangkit. Kita akan bagi menjadi 2 kali pembahasan. Kali ini adalah bukti yang pertama sampai dengan ketiga di part yang pertama. Nah, saudaraku, bukti yang pertama adalah Yesus sungguh wafat. Jika Kristus tidak sungguh wafat, maka ia tidak dapat dikatakan bangkit dari mati. Namun saksi mata menyatakan bahwa Yesus benar-benar telah wafat. Wafatnya yang telah ditandai dengan ditikam tombak di lambungnya, yang mengalirkan darah dan juga air, disaksikan sendiri oleh serdadu yang menikamnya. Seperti yang dicatat di dalam Yohanes 19 ayat 33 sampai dengan 34. Jasadnya lalu dikubur oleh Yusuf dari Arimatea, dan sejumlah perempuan mengurapinya dengan rempah-rempah dan mur, seperti yang dicatat di dalam Lukas 23 ayat 50 sampai dengan 55. Kematian diyakini oleh para muridnya sehingga mereka berputus asa. Ini bisa dibaca di dalam Lukas 24 ayat 20 sampai dengan 21. Kemudian yang kedua, kubur Yesus ditemukan kosong. Hari pertama minggu itu, seperti yang dicatat di dalam Matius 28 ayat 1, Markus 16 ayat 19, Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 3, Yohanes 20 ayat 1. Yesus adalah seorang yang terkenal di Israel dan tempat kuburnya diketahui banyak orang. Santo Matius Rasul malah mencatat dengan rinci tentang kubur itu, yaitu kubur baru milik Yusuf dari Arimatea. Di dalam Matius 27 ayat 59 sampai 60. Santo Markus mencatat bahwa Yusuf ini adalah anggota majelis besar yang terkemuka, seperti yang ditulis di dalam Markus 15 ayat 43. Kredibilitas kedua penulis ini akan runtuh jika mereka hanya mengada-ngada seorang tokoh yang sedemikian penting dan memberi nama kepadanya dan menyebutnya sebagai pemilik makam di mana Yesus dibaringkan. Sebab jika demikian, para saksi mata akan dengan mudah menyangkal klaim kedua penulis ini tentunya saudaraku. Selain itu, yang menyaksikan bahwa kubur itu telah kosong adalah orang-orang Yahudi dan juga Romawi sendiri. Para imam kepala lalu merekayasa kisah bahwa para muridlah yang mencuri jenazah itu, seperti yang dicatat di dalam Matius 28 ayat 12 sampai dengan 13. Saudaraku, seandainya kubur itu tidak benar-benar kosong dan jenazahnya masih ada, maka khotbah para rasul tidak akan didengarkan oleh orang dan agama Kristen tidak akan pernah ada. Dan orang Romawi sendiri dan juga orang Yahudi tidak akan menuduh bahwa murid-muridlah yang mencuri jenazah Yesus. Yang ketiga adalah jenazah Yesus tidak pernah ditemukan. Tidak pernah ada satu catatan sejarah dari abad 1 sampai dengan 2 yang menolak fakta bahwa kubur Yesus kosong di hari ketiga setelah wafatnya, dan tidak ada catatan penemuan sejarah jenazah Yesus. Padahal kejadian kebangkitan Kristus telah sedemikian seksama dicatat dan diumumkan, sehingga jika tidak benar, mestinya minimal ada seorang sejarawan atau saksi mata atau tokoh antagonis yang menentang kejadian tersebut. Tak ada catatan sejarah abad itu yang menentang fakta ini. Menjadi salah satu bukti kuat bahwa kebangkitan Kristus itu sungguh terjadi.
Demikian saudaraku pembahasan di part yang pertama ini, 3 alasan. Terima kasih saudaraku, semoga channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Nantikan part yang kedua yang akan ditayangkan selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye.